Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Anak Usia Dini, Bapak Dr. Kisno SPD. Perkenalkan, saya Putri Sabrina, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Universitas Islam Negeri Juresiwo Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan proposal penelitian yang saya susun sebagai salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Oke, jadi adapun judul proposal yang saya ajukan adalah peran orang tua dalam mendukung literasi digital anak usia dini. Dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya meningkatnya penggunaan teknologi digital pada anak usia dini yang memerlukan peran aktif dan bijak dari orang tua dalam mendampingi proses belajar dan bermain anak melalui media digital. Adapun latar belakang dari proposal yang saya ambil adalah latar belakang dari para orang tua dalam mendukung literasi digital anak usia dini adalah perkembangan teknologi yang saat ini telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan baik di anak dewasa dan maupun anak-anak, itu termasuk dunia anak-anak usia dini gitu kan. Tidak hanya mengenal dunia melalui interaksi langsung dengan lingkungan fisik, tetapi juga mulai terbiasa dengan kehadiran media digital yang semua bisa diakses kapan saja dan di mana saja dalam kehidupan sehari-hari. Handphone atau gadget seperti ponsel, tablet, dan televisi kini menjadi bagian dari keseharian mereka gitu kan. Bukan hanya untuk orang dewasa saja, tetapi juga bagi anak usia dini itu baik sebagai alat hiburan maupun sebagai alat sarana untuk belajar. Fenomena yang seperti ini tuh menuntut adanya pendampingan yang tepat gitu kan dari orang tua agar anak dapat menggunakan media digital secara sehat, aman, dan bermanfaat. Jadi bagaimana sih latar belakang ini dibuat, karena bagaimana melihat peran aktif orang tua dalam mendukung literasi digital anak usia dini, apakah sudah semestinya gitu kan untuk mendampingi anak dalam menggunakan gadget. Ambil adalah literasi digital mencakup kemampuan anak dalam mengakses, memahami, serta menggunakan informasi dari berbagai platform digital secara bijak. Teori yang diambil yaitu teori dari Bronfeld-Brenner yang menunjukkan bahwa lingkungan terdekat anak, terutama keluarga, itu memiliki peran besar dalam mengembangkan literasi tersebut. Orang tua sebagai figur utama di lingkungan memiliki tanggung jawab mendampingi anak serta menghadapi tantangan era digital. Nah, jadi menurut teori ini, orang tua itu memiliki tanggung jawab dalam mendampingi anak untuk menghadapi tantangan di era digital yang dimana HP, gadget itu akan mudah diakses oleh anak usia dini, baik itu di mana saja dan kapan saja gitu kan. Jadi perlu sekali untuk orang tua mendampingi, dan orang tua perlu memahami bagaimana sih literasi digital yang bijak dan bagaimana sih anak itu dapat mengakses secara informasi secara bijak dan bertanggung jawab. Orang-orang jarang ya kalau ini gitu ya. Kenapa? Ada beberapa metode penelitian yang saya gunakan dalam metodologi penelitian yang saya ambil, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami bagaimana sih keterlibatan orang tua dalam proses literasi digital anak. Dan faktor-faktor yang apa saja sih yang mempengaruhi dari peran orang tua dalam mendukung literasi digital anak usia dini gitu kan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi langsung di sekolah, itu saya melakukan wawancara oleh guru di TK PKK Gunung 3 gitu kan. Selanjutnya saya melakukan data analisis melalui tahap reduksi data, penyiapan data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komparatif, atau komparatif itu maksudnya adalah secara jelas, secara keseluruhan gitu kan. Yang dimana reduksi data yang saya dapatkan itu adalah proses penyaringan dan penyederhanaan data dengan cara memilah, memilih, serta merangkum informasi yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian yang saya ambil, yaitu peran orang tua dalam mendukung literasi digital anak usia dini. Yang kedua itu ada penyajian data, yang dimana penyajian data ini adalah pada tahapan ini melibatkan penyusunan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang lebih sistematis agar tampak menyeluruh. Data yang telah disusun akan ditelaah kembali guna melihat gambaran secara keseluruhan. Adapun metode penelitian yang terakhir itu ada
penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran gitu kan, gambaran yang komparatif atau gambaran yang jelas secara keseluruhan. Itu adalah kesimpulan ini diambil dari sejak awal proses penelitian, meskipun pada awalnya mulai bersifat sementara dan belum pasti. Seiring bertambahnya data, kesimpulan yang diambil menjadi lebih kuat dan berdasarkan fakta di lapangan. Proses kualifikasi terhadap kesimpulan dilakukan terus-menerus selama penelitian berlangsung guna memastikan kebenaran dan ketepatan hasil. Adapun hasil dan pembahasan yang berada pada proposal saya, yaitu peran orang tua dalam mendukung literasi digital, dari hasil observasi dan wawancara yang saya dapat di TK-PKK Gunung 3, itu ditemukan bahwa sebagian besar orang tua itu sudah mulai aktif dalam mendampingi anak dalam menggunakan media digital, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan waktu orang tua dalam bekerja, pemahaman teknologi yang minim, serta kurangnya pedoman yang jelas tentang literasi digital. Dukungan orang tua secara langsung terbukti dapat mempengaruhi sikap anak dalam menggunakan media digital dengan lebih bertanggung jawab. Jadi dari hasil observasi dan pembahasan saya adalah bagaimana sih faktor orang tua dan bentuk dukungan apa yang dilakukan orang tua dalam mendukung literasi digital anak ini. Mungkin ada pun dukungan yang diberikan orang tua dalam mendukung literasi digital anak ini pada dua, yaitu pendekatan secara aktif dan pasif. Pendekatan secara aktif itu orang tua mendampingi anak. Orang tua Pendekatan aktif yang diberikan orang tua dalam mendukung literasi digital anak usia dini itu maksudnya adalah orang tua mengikuti atau terlibat dalam anak melakukan atau menonton konten secara aktif gitu kan, yang dimana orang tua itu mendampingi anaknya untuk melihat apa sih yang ditonton oleh anak itu dan bagaimana sih dari isu konten itu. Maksudnya anak itu diberikan pemahaman dulu nih terhadap apa yang dia lihat gitu kan, diberikan pengertian dulu terhadap anak itu. Nah, adapun pendekatan yang pasif, pendekatan yang pasif adalah kebalikan dari pendekatan aktif. Pendekatan pasif sendiri itu orang tua tidak terlibat dalam mendampingi anak melakukan pembelajaran di digital gitu kan, seperti handphone dan sebagainya gitu. Jadi orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan apa yang dia lihat dan apa yang dia inginkan ketika anak itu ingin menonton tanpa adanya dampingan dari orang tua gitu kan. Nah, penting sekali bagaimana sih tanggung jawab orang tua dalam perkembangan digital anak usia dini pada saat ini, yang dimana anak yang belum bisa baca pun mereka sudah bisa gitu kan untuk mengakses informasi gitu kan, bisa buat TikTok gitu kan, padahal anak itu tuh belum baca. Jadi kan itu perlu banget ya, perlu sekali tanggung jawab dan perhatian terhadap orang tua terhadap anaknya dalam melakukan literasi digital anak usia dini, yang dimana perlu sekali juga pemahaman orang tua dalam literasi digital pada saat ini gitu kan, yang dimana ketika orang tua paham terhadap apa yang anak lihat dan apa yang anak tonton, itu akan berdampak positif terhadap anak. Maka sebaliknya, ketika orang tua belum paham terhadap literasi digital anak usia dini, maka akan berdampak negatif pada apa sih yang dilihat dari si anak itu gitu kan, maka akan berdampak pada aspek perkembangan anak maupun baik secara kognitif, bahasa, sosial, emosional dan sebagainya gitu kan. Jadi perlu banget nih tanggung jawab dan partisipasi aktif dalam orang tua mendukung literasi digital anak usia dini gitu kan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi literasi digital anak usia dini, itu yang tak kalah pentingnya adalah faktor-faktor dari sosial ekonomi gitu kan. Sosial ekonomi yang dimana mungkin atau bukan mungkin ya, sebagian besar orang tua yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi gitu kan, maksudnya ekonomi di kalangan tinggi gitu kan, otomatis mereka akan paham gitu kan terkait dengan literasi digital anak usia dini gitu, dibandingkan dengan orang tua yang ekonomi yang menengah ke bawah. Itu lebih signifikan bahwasannya orang tua yang pendidikannya itu lebih rendah, itu mungkin mereka kurang paham gitu kan terkait dengan literasi digital anak usia dini. Jadi pendekatnya itu mungkin yang pasif, jadi membiarkan tanpa ada keterlibatan orang tua dalam literasi digital anak usia dini gitu kan. Selanjutnya juga ada faktor ekonomi, faktor sosial ekonomi, yang dimana pendidikan orang tua, pemahaman orang tua terhadap digital anak usia dini itu sangat berpengaruh sekali dalam literasi digital anak usia dini gitu kan. Yang dimana dalam akses informasi gitu kan,
Orang tua di kalangan lebih tinggi itu bisa memberikan akses atau bisa memberikan peluang akses internet anak itu lebih mudah dibandingkan dengan pendidikan orang tua yang menengah ke bawah. Itu menjadi salah satu faktor peran orang tua dalam mendukung literasi digital anak usia dini. Dampak dari keterlibatan orang tua dalam literasi digital anak sangat besar ya terhadap perkembangan mereka gitu kan. Anak yang mendapatkan bimbingan yang tepat itu dari orang tuanya mungkin lebih cenderung siap gitu kan dalam menghadapi teknologi secara bertanggung jawab, memahami cara mencari informasi dengan kritis dan menghindari konten yang merugikan mereka. Maka sebaliknya ketika kurang bimbingan gitu kan dari orang tuanya gitu kan otomatis itu akan berdampak pada aspek perkembangan anak gitu kan ya. Nah mereka juga lebih mampu mengatur menggunakan penggunaan perangkat dan menghindari kecanduan digital itu jika diberikan bimbingan yang tepat oleh orang tuanya. Maka sebaliknya kalau tidak diberikan bimbingan yang tepat otomatis mereka akan kecanduan dalam digital pada saat ini gitu kan, yang dimana kurangnya peran orang tua dalam mendukung literasi digital anak usia dini. Adapun kesimpulan dan saran pada proposal penelitian ini adalah peran orang tua dalam mendukung literasi digital anak usia dini sangatlah penting, baik sebagai pendamping, pembimbing, maupun teladan dalam penggunaan media digital. Disarankan agar lembaga pendidikan dan orang tua memberikan pelatihan kepada orang tua tentang pentingnya literasi digital dan strategi mendampingi yang sesuai dengan usia dini. Jadi, literasi digital anak usia dini itu bukan hanya dalam kemampuan anak dalam membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga bagaimana sih kemampuan literasi digital anak usia dini ini memberikan mereka dalam aspek perkembangan secara kognitifnya, bahasa, sosial, dan emosionalnya gitu kan. Itu akan berdampak sekali dari 6 aspek perkembangan anak usia dini gitu kan. Jadi peran orang tua dalam mendukung literasi digital anak usia dini itu sangat penting sebagai bentuk pendamping. Guru itu tidak hanya sebagai fasilitator tetapi juga sebagai pendamping, pembimbing maupun teladan dengan menggunakan media digital secara bijak dan walaupun orang tua memberikan kebebasan, tetapi orang tua harus memberikan dulu nih pemahaman terhadap anak bahwasanya menggunakan teknologi secara berkala atau secara berlebihan itu akan berdampak pada sosial emosional mereka di lingkungan sekitarnya gitu kan. Mungkin cukup yang sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.